selamat siang, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama aku, Nazila Nurlaila, dengan NIM 11820600078. Teman-teman, hari ini aku bakalan praktikum untuk praktikum sistem pernafasan dengan menguji kualitas paru-paru. Stay tune ya. Oh ya, gini ya. Jadi semua makhluk hidup ini membutuhkan bernafas, dan bernafas menjadi sebuah kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, dan kebutuhan tumbuhan. Bernafas pada manusia itu yaitu dengan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Kali ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Untuk alat yang pertama itu kita menggunakan galon, terus menggunakan baskom, menggunakan selang akuarium, dan untuk bahannya kita menggunakan air. Untuk alat-alat tambahan yang lainnya seperti kamera, selotip, gunting, dan gelas pengukur. Liatin. Ini ambil. Ada beberapa pertanyaan yang tercantum di sana. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru yaitu pernapasan pada laki-laki akan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Perempuan pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki, sehingga frekuensi bernapasnya lebih banyak. Semakin banyak energi yang dibutuhkan, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki pada umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Pertanyaan nomor 2 yaitu, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut ada yang pertama umur. Jadi balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Orang tua juga memiliki frekuensi napas lebih banyak karena kontraksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda, sehingga udara pernapasan lebih sedikit. Yang
kedua faktornya yaitu jenis kelamin, sesuai yang tadi nomor 1 kita jelaskan ya. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Pada tubuh yang berdiri, otot-otot kaki dan akan berkontraksi sehingga memerlukan tenaga untuk menjaga tubuh tetap tegak berdiri. Untuk itu diperlukan banyak oksigen dan diproduksi banyak karbon dioksida. Pada posisi duduk atau tiduran, berat badan tubuh disangga oleh sebagian besar bagian tubuh sehingga terjadi penyebaran beban. Hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga tubuh tidak terlalu besar, sehingga frekuensi pernapasannya pun juga rendah. Yang ketiga adalah kegiatan tubuh. Orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan. Tubuh itu memerlukan lebih banyak oksigen untuk oksidasi biologi dan lebih banyak memproduksi zat sisa. Tubuh perlu meningkatkan frekuensi pernapasan agar dapat menyediakan oksigen yang lebih banyak. Gerakan pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang ada di otak dan disebut medula oblongata. Faktor yang selanjutnya yaitu cukup sampai di situ faktornya. Nomor 3, pertanyaan yang selanjutnya yaitu berapa banyak volume dalam pertanyaan selanjutnya nomor 3 yaitu berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung. Mengapa? Jelaskan. Saya jawab ya, itu sekitar 500 sampai 1000 ml udara residu. Ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan. Nomor 4 terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplemen, volume udara komplemen, dan kapasitas vital udara pernafasan? Jadi udara tidal itu merupakan volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Kira-kira sebanyak kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. Kemudian udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi buat kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan jumlah normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Udara komplementer yaitu volume komplementer yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai kurang lebih 3000 ml. Kapasitas vital udara pernapasan itu sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara masuk maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Ini kurang lebih 4600 ml. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai pertanyaan yang ada di dalam modul praktikum FIS1.